Orang-orang kafir Quraisy dia rapat di Darun Nadwah. Rapat ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Malam itu rumah Rasulullah sudah dikepung. Rasulullah keluar Yasin. Di dinding Allah depan mereka, belakang mereka, hingga mereka tidak dapat melihat. Tapi Rasulullah keluar, orang itu tertidur semua yang ngelilingi. Bahkan sempat Rasulullah siram pakai pasir, nggak ada yang bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di saat Rasulullah merasa di Mekah sudah tidak aman semenjak kematian Abu Thalib, kematian Ummul Mukminin Khadijah, itu orang kafir mulai kurang ajar kepada Rasulullah karena sudah tidak ada yang disegani mereka lagi. Sudah berani main fisik seperti Rasulullah ketika sholat sujud, ada yang meletakkan tai onta satu karung berat di punggung Rasulullah sampai Rasulullah tidak bisa duduk di antara dua sujud. Abu Jahal sudah berani memukuli Rasulullah. Abu Lahab sering meletakkan duri di jalan. Jadi kondisi umat Islam waktu itu betul-betul teraniaya, terzolimi oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Sehingga Rasulullah berpikir untuk berdakwah ke Taif. Beliau berangkat dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Pergi, mereka jalan kaki itu dari Mekah ke Taif. Perjalanan itu 4 hari. Kenapa tidak menggunakan kuda? Agar tidak terbaca oleh orang kafir Quraisy kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berangkat Rasulullah. Begitu sampai di Taif, Rasulullah mulai berdakwah di pasar, menyampaikan ajaran tauhid ini. 15 hari Rasulullah di Taif, tidak satu orang pun yang mau beriman kepada Rasulullah. Sedih hati Rasulullah SAW. Kenapa orang tidak mau diajak bertauhid kepada Allah? Karena mereka sudah terbiasa dengan menyembah berhala. Jadi Allah di belakang berhala ini perantara mereka. Nah, itu menurut pandangan yang diberikan iblis kepada orang-orang jahiliyah. Jadi Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah dan Zaid bin Harithah berpikir, gimana kalau ke kepala sukunya saja yang ada di Taif itu, dikumpulin kepala sukunya, kemudian didakwahkan. Karena kalau kepala sukunya mau, otomatis pengikutnya pasti mau. Nah, dicoba Rasulullah dengan kepala sukunya. Begitu berhadapan dengan kepala suku, Rasulullah selama pembicaraan itu muka mereka semakin berubah. Berubahnya ini jadi garang. Akhirnya Rasulullah membaca, ini kalau diteruskan berbahaya. Melihat raut muka mereka sudah mulai berubah, marah, kata Rasulullah, kalau memang kalian tidak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan ini, aku boleh tidak minta perlindungan di Taif ini dari orang Quraisy? Kata kepala suku itu, siapa kau? Harus kami lindungi kau di sini. Kami tidak mengundang kau kemari malah memprovokasi masyarakat kami. Kami sudah biasa menyembah berhala, kami takut kepada Allah. Kau sekarang kau suruh kami menyembah hanya Allah saja. Nggak bisa. Kata Rasulullah, kalau memang nggak bisa, boleh nggak aku keluar baik-baik dari sini? Oh, itu pun nggak bisa. Kau sudah kurang ajar sama kami Muhammad.
maka kami tidak akan membiarkan engkau keluar dari sini dalam keadaan baik. Diperintahkan oleh para suku ini kepada seluruh masyarakat untuk mengambil batu dan melempari Rasulullah SAW. Jadi inilah beratnya dakwah para nabi itu, apalagi Rasulullah SAW ini menghadapi kaumnya sendiri, yang menurut Rasulullah orang Taif ini akan mau, karena Taif ini kan masih saudara dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kira Rasulullah nih, orang-orang Taif ini mau nerima dakwahnya. Jadi itulah kita melihat Rasulullah ini diperlakukan juga sama seperti hamba Allah yang lainnya. Dia berjuang, kalau misalnya ya gagal, biasa aja. Jadi dalam dakwah itu kadang kita berhasil dan tidak sedikit juga kita gagal. Nah, ini perlu menjadi contoh bagi kita tentang Rasulullah. Setiap kebaikan yang disampaikan itu pasti ada yang memusuhinya. Maka Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah lari, dan lari ini dalam riwayat disebutkan 3 mil, hampir 4 kilo. 1 mil 1,3 kilo lari, bercucuran darah, dilempari batu, tumit pecah karena semua orang melempar, Rasulullah berlari. Jadi makanya apapun ujian pendakwah saat ini sebenarnya belum seberapa. Dan jika kita mengingat riwayat ini, timbul semangat di diri kita. Jadi kita nggak begitu terkecil hati seharusnya dengan apapun yang diomongin oleh orang. Mulut kita cuma satu, mulut orang banyak, telinga kita cuma 2. Nah, gunakan aja, tutup aja telinga kita yang 2 nih. Kalau nyumbat mulut orang gimana? Orang ribuan, ratusan, jutaan malah mulutnya yang mau disumbat. Nah, jadi makanya kita tutup saja telinga kita. Jadi hati kita pun aman. Begitu sampai di kebun anggur milik Saibah, itu Rasulullah pingsan Rasulullah di sana, berdarah-darah. Rupanya yang punya kebun anggur nampak, kasihan dia, disuruhnya pembantunya antarkan makanan ini untuknya. Diantarkan. Kau dari daerah mana? Kata Rasulullah kepada yang ngantar ini. Aku dari kotanya kaum Nabi Yunus, maksudnya Nineveh. Oh, Yunus bin Matta, dia seorang Rasulullah. Diceritakan oleh Rasulullah tentang Nabi Yunus kepada orang ini. Dia putus asa terhadap kaumnya setelah dijanjikan Allah akan memberikan hukuman setelah 40 hari, rupa sampai hari ke-40 Allah tidak menurunkan hukuman. Nah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Begitu meninggalkan kaumnya, awan hitam menyelimuti kaum Nineveh. Nah, itu yang membuat mereka bertobat kepada Allah. Mendengar cerita itu, yakinlah si budak ini bahwa ini adalah Rasulullah. Maka bersyahadatlah budak ini masuk Islam, dan itu menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Sudah ditolak 15 hari, nihil. Jadi kita dalam usaha itu memang seperti itu, coba terus, gagal, coba lagi. Yang menemukan lampu aja sampai ujian berapa kali dia ngetes di lab, dia hampir 1000 kali kan baru berhasil. Yang punya Kentucky, Kolonel Harlan Sanders, itu nggak laku. Pertama laku, dia buka di bengkel dia. Kemudian terjadi pelebaran aspal, akhirnya dia pindah ke seberang. Wah, tambah rame. Rupanya ada lagi pelebaran, kena lagi. Dia coba masuk ke sini, coba menawarkan Kentucky, tidak ada yang mau. Sampai ke berapa ratus kali dia tidak putus asa, akhirnya Kentucky sampai hari ini dikenal oleh orang. Nah, karena ketidakputusasaan. Jadi kita itu jangan lemah. Usaha gagal, coba lagi. Seperti anak kecil belajar berjalan, jatuh lagi, berjalan, jatuh lagi. Biasa aja. Pokoknya jangan pernah ya udahlah, nggak usah lagi. Pikirkan jalan lain terus. Itu yang sabar itu. Sabar itu bukan pasrah. Jadi kalau misalnya kita buntu di jalan yang ini, udah cari jalan lain lagi, gimana ini harus laku. Gagal dengan cara ini, pakai cara ini, dan kita mesti tahu barang ini diminatin orang enggak. Terlalu banyak enggak pesaing dalam bidang ini. Nah, kita kan harus belajar juga yang seperti itu. Nah, Rasulullah SAW terhibur hatinya
15 hari berdakwah sampai terakhir dilempari batu, ada yang masuk Islam. Nah, hilang capek itu rasanya kan. Hilang capek itu rasanya. Kemudian hiburan yang kedua, dua malaikat penjaga Jabal Taif, Bukit Taif itu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami berdua sekarang ada dalam kendalimu. Kalau kau perintahkan kami, maka kami angkat Jabal Taif ini, akan kami timpakan kepada masyarakat Taif. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir anak-anak keturunan yang bertakwa kepada Allah. Jadi biarlah orang tuanya jahat, mudah-mudahan anaknya baik. Ini pelajaran besar bagi kita, dahulukan memaafkan orang. Jangan langsung kita ingin membalas dendam. Yang kedua, doakan orang yang zalim kepada kita. Dia jahat, belum tentu keturunannya menjadi jahat. Jadi kata Rasulullah, mudah-mudahan dari sulbi-sulbi mereka lahir anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita kan kita kutuk, ya mudah-mudahan anak kalian 7 keturunan rusaklah semuanya. Jadi nggak boleh seperti itu. Harus didoakan mudah-mudahan dari sulbi-sulbi mereka lahir anak yang bertakwa kepada Allah. Dan terbukti dari Taif banyak lahir para ulama, padahal kaum itu dulu yang melempari Rasulullah SAW dengan batu. Jadi orang tua boleh jahat, tetapi belum tentu anaknya akan jahat. Nah, itulah tugas kita, mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang-orang yang baik. Nah, itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah yang mulai hilang sampai saat ini dari diri orang Islam. Nah, kita nggak boleh mengutuk orang tuanya jahat, ya udah orang tuanya aja gitu, jangan sampai anak-anaknya ikut-ikutan dikutuk juga. Rasulullah jalan, nah, sampai namanya di Wadi Nakhlah, sebuah lembah. Rasulullah duduk di sana. Begitu Rasulullah duduk di sana membaca Al-Quran, turun hiburan yang berikutnya. Wa israfna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah Muhammad, ketika engkau membacakan Al-Quran, rombongan jin di lembah itu berkumpul. Nah, ini hiburan selanjutnya. Manusia nggak mau dengar, rupanya golongan jin pula mau dengar. Jin akhirnya mendengar semuanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai dalam ayat ini mereka menyuruh kawan-kawannya, diam, jangan ada yang ngobrol, dengarkan ini. Jadi jin-jin itu pun masuk Islam dan menyampaikan pesan dakwah itu kepada kaumnya. Terhibur, manusia nggak mau dengar, jin rupanya mau mendengar dakwah ini. Setiap kali Allah ambil nikmat dari kita, Allah menggantinya dengan nikmat yang lain. Kadang sejenis, kadang tidak serupa, tetapi imbang nilainya. Kita nggak dapat duit berusaha, tapi kita dapat pelajaran misalnya, itu sudah luar biasa. Padahal kita nggak ada jual beli hari itu, tapi kita dapat pelajaran. Pelajarannya, aku dapat dapat pelajaran bahwa tidak setiap hari kita harus berjual beli. Berarti kalau pas berjual beli, kita harus pandai-pandai menyimpannya, menyisihkannya. Berhadapan dengan orang yang tidak menyenangkan, di dalam kata, wah, berarti kalau sifat kita seperti ini, orang dagang jadi kasihan. Nah, kalau aku belanja sama orang, aku juga nggak mau kayak gini. Nah, banyak sebetulnya kesyukuran pengganti daripada nikmat yang kita harapkan. Nah, ini yang harus kita fahami, bahwa rezeki itu bukan hanya uang. Nah, ilmu juga rezeki. Bisa beribadah dengan lapang, itu juga rezeki. Nah, terhibur Rasulullah, ada banyak hiburan nih untuk Rasulullah dari kedukaan dia di Taif itu. Nah, kemudian mau masuk ke Mekah nggak boleh. Siapa yang menjamin Rasulullah masuk ke Mekah? Jadi Rasulullah mengirimkan surat, ada ndak yang menjamin dia? Ya kan gitu sistemnya kalau waktu itu. Kalau yang menjamin baru bisa boleh masuk. Yang menjaminnya siapa? Mut'im bin Adi, seorang Quraisy yang bukan beragama Islam, tetapi dia yang bersedia menjamin Rasulullah SAW. Nah, inilah dalam soal muamalah, dalam hal pergaulan, kita jangan sampai membedakan, oh ini Kristen nih, Hindu nih, saya nggak boleh kawan sama dia, ini Buddha nih, oh, Konghucu, nggak boleh.
berkawanlah, bermuamalah lah dengan baik. Rasulullah yang menjamin masuk ke Mekah juga bukan orang Islam, karena orang Islam lemah. Jadi orang Quraisy, kafir Quraisy yang membela Rasulullah. Dia jemput Rasulullah dengan anak-anaknya, kami yang menjaminmu Muhammad, masuklah. Nah, jadi kalau kita bergaul itu memang dengan non-muslim, kita juga bergaul dengan baik. Nah, orang non-muslim juga jangan terkecil hati dibilang, oh kafir, kafir. Dalam Islam pun, apa kata Rasulullah, pembeda antara iman dan kekafiran adalah sholat. Jadi setiap orang Islam pun yang tidak sholat, sebetulnya sebutannya juga kafir. Jadi bukan untuk non-muslim saja. Orang Islam yang tidak menjalankan agamanya, dia juga kafir, ingkar dia kepada Allah. Nah, cuman dalam masalah muamalah, kita bertetangga dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, kita tetap berbuat baik sama mereka. Mereka baik sama kita, kita berbuat baik. Nggak ada bergaul ya baik-baik aja. Nah, setelah itu masuk, dapat hiburan lagi Rasulullah. 12 orang dari Madinah datang berhaji. Disitulah mereka menjumpai Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Rasulullah, nah, dapat hiburan lagi Rasulullah, ditawari, kalau di sini sudah tidak aman, tempat kami ada Madinah. Silahkan hijrah ke sana ya Rasulullah. Nah, 12 orang inilah yang memotori perjanjian Baiat Aqobah yang pertama. Nah, jadi mereka janji, kami tidak akan menyekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berbohong, kami tidak akan berzina. Kalau janji ini kita pakai nih, nggak berbohong, nggak mencuri, nggak berzina, apa nggak nyaman hidup dibuatnya? Kalau sekarang nih, oknum gitu yang nggak tahan, oknum ini yang banyak melakukan kebohongan. Jadi kenapa kalimatnya oknum? Artinya memang bukan semuanya, yang baik juga banyak, cuman yang baik ini kadang tersingkir. Nah, oknum-oknum inilah kadang yang mencuri jadinya kan, memanfaatkan keadaan, kemudian gimana supaya orang bisa sulit ngurus, kemudian nanti dia bayar jadi mudah. Kalau sempat perjanjian Baiat Aqobah pertama ini kita amalkan, ini udah luar biasa ini untuk kita. Jadi baik betul kita jadinya. Setelah itu mereka pulang. Tahun berikutnya datangnya sampai 73 orang, dari 12 jadi 73. Nah, ini Baiat Aqobah yang kedua. Salah satunya pokoknya kami akan melindungi Rasulullah, dirimu, sebagaimana kami melindungi istri dan anak-anak kami. Nah, disitulah teguh hati Rasulullah untuk melaksanakan hijrah. Tapi inilah jiwa pemimpin, sosok pemimpin yang baik, yang patut diteladani. Yang disuruh pergi duluan yang lemah. Rasulullah sebagai pemimpin tetap tinggal di Mekah. Diam-diam mereka pergi mulai berhijrah. Nah, sudah semuanya, hanya beberapa orang lagi yang tinggal. Rasulullah, Ali, Abu Bakar Siddiq, itu yang utama yang tinggal. Setelah disepakati semuanya, diaturlah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy dia rapat di Darun Nadwah. Rapat ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Awalnya nggak membunuh sih. Rapat itu ada yang mengatakan kita usir saja Rasulullah ini, atau kita asingkan, kita penjarakan. Rupanya iblis juga ikut rapat waktu itu. Nah, iblis ini mengatakan tidak setuju, diusir tidak setuju, diasingkan tidak setuju. Ditanya ke dia, jadi menurut Bapak apa? Kita bunuh saja, gabung aja semua kabilah ini, semua suku gabung, anak-anak mudanya bunuh, jadi Bani Hashim nggak bisa nuntut. Disetujui usul iblis ini. Jadi kalau kita rapat-rapat, ada yang bilang nggak setuju, tengok betul mukanya, takutnya iblis ikut rapat. Jadi dia ikut rapat, jadi Darun Nadwah itu menyamar jadi orang tua yang bijaksana. Disitulah mulai disusun rencana pengepungan rumah Rasulullah. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar juga. Nah, udah dikasih tahu tuh Rasulullah. Rumah dikepung. Setelah rumah terkepung,
Malam itu Ali diletakkan di tempat tidur Rasulullah SAW. Kenapa Ali tinggal? Karena Ali harus mengembalikan barang-barang orang Quraisy yang dipercayakan kepada Rasulullah. Nah, itulah anehnya orang Quraisy ini. Dia sangat percaya dengan menitipkan barang kepada Rasulullah, tapi dia tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Karena apa? Kedengkian dan keegoan mereka. Jadi Ali tinggal untuk menyerahkan barang-barang. Malam itu rumah Rasulullah sudah dikepung. Rasulullah keluar dengan membaca ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Surat Yasin. Di dinding Allah depan mereka, belakang mereka, hingga mereka tidak dapat melihat. Tapi itu hanya Rasulullah. Kalau kita baca itu kelihatan juga, nggak tersembunyi. Kita keluar, Rasulullah keluar, orang itu tertidur semua yang keliling. Bahkan sempat Rasulullah siram pakai pasir, nggak ada yang bangun. Nah, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah itu mereka pun mulai berangkat. Nah, sudah di apa dulu tuh? Sudah ditentukan yang nanti mengembala di sekitar Gua Sur siapa? Gua Sur siapa? Yaitu Amir bin Fuhairah. Bawa kambing ke sana, nanti ngasih Rasulullah minum di situ. Nah, kambing itu nanti yang akan menghapus jejak. Yang mengantarkan makanan Asma, anak Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan hamil, naik ke atas bukit itu untuk ngasih makan. Yang jadi intelijen Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, anak Abu Bakar juga. Nanti yang menunjukkan jalan ke Madinah Abdullah bin Uraikid. Ini juga bukan orang Islam. Kerjasama dalam hal kebaikan, kita bayar, gak ada masalah. Dia yang menunjukkan jalan. Jadi Rasulullah sengaja ngambil misalnya Madinah Utara ke selatan dulu supaya nggak ketahuan. Nah, berangkat Rasulullah sampai ke Gua Thur, bersembunyilah di sana selama 3 hari menjelang jemputan datang untuk penunjuk jalan ke Madinah. Begitu sampai di mulut Gua Thur itu, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, biarkan aku yang masuk ke dalam, jangan engkau. Aku takut jika ada yang membahayakan di dalam gua ini, biar aku yang kena, ya Rasulullah, asal jangan dirimu. Begitulah cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Masuk Abu Bakar, diperhatikannya di sekeliling Gua Thur itu banyak lubang-lubang ular yang masih ada ular di dalamnya. Apa yang beliau lakukan? Diangkat jubahnya, dirobek-robek, ditutup semua lubang ular itu. Setelah semua lubang ular tertutup, baju sudah habis, tak taunya ada 2 lubang ular lagi di lantai gua. Maka Abu Bakar menutup kedua lubang itu dengan kedua telapak kakinya. Setelah itu beliau katakan, ya Rasulullah, masuklah, sudah aman. Rasulullah masuk, waktu itu sudah siang hari, berangkat dari malam sampai siang. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar mengendakinya. Dalam keadaan kaki menutup lubang ular, Rasulullah di atasnya. Tapi apa kata Abu Bakar ketika bercerita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an? Tidak ada hari yang paling indah dalam hidupku selain ketika kepala Rasulullah ada di pangkuanku. Sampai malam hari. Begitu malam, ternyata ular yang ditutup oleh Abu Bakar sini digigitnya kaki Abu Bakar sini. Apa pengakuan Abu Bakar sini? Sekujur tubuhku mampu menahan sakitnya gigitan itu, tapi mataku tidak. Mata menetes kena pipi Rasulullah. Rasulullah terkejut dan terbangun. Kenapa Rasulullah terkejut kena air mata itu? Karena air mata ini ada 2. Air mata yang keluar karena sedih, takut, marah, kesal, benci, itu panas. Kalau air mata karena kita wisuda, naik rumah baru, ada kebahagiaan, naik gaji, naik jabatan, nangis, itu air matanya dingin. Jadi karena suasana malam sangat dingin, yang keluar air mata panas. Jadi itu aja nandakannya. Kalau ada kawan nangis, cara nandang itu dingin apa panas. Sedih dia. Seorang istri nangis, suaminya meninggal, jangan percaya dulu dingin apa panas. Kalau dingin, wah kakak senang suami kakak meninggal ya. Jadi itu aja cara nanda, dan itu ilmiah.
Saya pernah dulu takziah ke rumah seorang suami yang kematian istri. Waduh, dia peluk foto istrinya ke siapa-siapa, dia cerita. Sampai pas nampak saya, Ustadz, dipeluk saya. Terasa dingin air mata bapak itu. Wah, ini berlaku nggak ilmu yang pernah kita pelajari? Ini air mata dingin, ini kan air mata bahagia. Ternyata benar. Hanya selang sebulan apa 2 bulan itu nikah lagi bapak. Jadi air mata bahagia rupanya. Itu ilmiah. Jadi tidak bisa didustai air mata dingin dan air mata panas. Nah, air mata panas yang keluar suasana malam dingin, kena pipi Rasulullah, bangun. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis Abu Bakar? Kakiku digigit ular Rasulullah. Di bagian mana yang tergigit? Ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq. Bagian itu diludahi oleh Rasulullah. Hilang sakit, hilang bisanya. Tapi itu ingat, itu ludah Rasulullah. Janganlah kita coba di rumah. Anak kena gigit, kala jengking kita ludah, ini infeksi nanti. Bagus cari obat lagi. Itu hanya berlaku untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir keesokan harinya tuh udah bolak-balik di Gua Sur itu. Tapi mereka nggak curiga karena ada burung merpati yang bersarang. Ada sarang laba-laba, jadi nggak mungkin ini dimasuki orang, jadi nggak ada yang mandang. Abu Bakar udah ketakutan. Yang ditakutkan Abu Bakar apa? Keselamatan Rasulullah. Kata Rasulullah, innallaha ma'ana, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan takut. La takhaf, jangan takut, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi kalau kita di hati kita ini Allah, Allah akan bersama kita. Jangan pernah kita takut dengan apapun. Apapun yang terjadi, semua adalah kebaikan dari Allah. Insya Allah akan kita sambung kembali ke kajian yang berikutnya, ketika Rasulullah setelah selamat dari Gua Sur dan berangkat menuju Madinah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.